يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Para muhibbin rahimakumullah. Wa idza aradta ayyuhal 'abdu burudal mawahib 'alaika kal 'ulum wal asrar wal ma'rifah wa ghairiha falazimi dhillah wal ibtiqar ila Allah wa janib awhamal quwwah wal 'izzah wal ananiyah. Apabila engkau wahai seorang hamba menghendaki datangnya mawahib dari Allah kepada engkau. Kalau kita nih menghendaki diberi Allah ilmu, ma'rifat, apalagi asrar, apalagi mustajabah. Kalau kita hendak mendapatkan itu semua dari Allah, maka janganlah engkau berpisah dengan sifat diri engkau yang sebenarnya, yaitu kehinaan dan keberhajatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipisahi sifat itu, karena itulah yang punya kita. Dan jauhilah sangka-sangka kuat. Sangka kuat. Jauhilah sangka bahwa kita ini kuat. Aku ini kuat, hilangkan sangka seperti itu. Jauhkan sangkaan aku mulia. Wal ananiyah, dan aku yang lainnya. Nah, bila kita mampu menjauhi sangka, menyangka diri ini bisa, menyangka diri ini pintar, menyangka diri ini suci, nah, bila kita masih dipenuhi dengan sangkaan-sangkaan itu, kita akan bisa dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling dapat ilmu dari kitab, paling dapat ilmu dari guru. Tapi kita bisa dapat ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan dasar untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hati kita penuh dengan hal-hal macam itu? Qala Allah Ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah berfirman, Allah menolong kalian pada waktu perang Badar karena kamu pada waktu itu merasa hina. Perang Badar kita cuma 313 orang. Ribuan musuh orang-orang kafir musyrikin. Tapi kenapa kita menang? Kenapa menang? Nah, karena yang 313 ini mereka merasakan bahwa tidak punya daya upaya menghadap orang kafir yang begitu kuat dan besar. Ini sudah runtuh. Senjata berapa biji? Udah ada berapa? Lalu kehilangan seluruh yang dia miliki, merasa tidak ada lagi yang bisa menolong dalam perangnya selain daripada Allah. Nah, oleh karena mereka dalam perang Badar itu merasa kehinaan diri mereka, tidak ada punya sandaran kecuali Allah, Allah menangkan dalam perang Badar itu. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Para muhibbin rahimakumullah. Fa iza lazamta zillah fa anta hina idzin azizun billah. Apabila engkau melazimi, tidak memisahi kehinaan dirimu, maka pada waktu itu engkau sebenarnya orang yang mulia dengan Allah. Di saat kita merasa bahwa diri kita ini hina, di saat kita merasa diri kita ini hina, nah, pada saat itu kita sebenarnya orang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza lazamtal iftiqara ila Allah fa anta hina idzin ghaniyyun billah. Bila mana engkau melazimi sifat keberhajatan engkau kepada Allah, maka pada waktu itu sebenarnya engkau orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita merasa bahwa kita ini membutuhkan Allah. Kita merasa bahwa kita sangat perlu kepada Allah. Kita sangat
berhajat kepada Allah. Nah, di saat kita itu, kita sebenarnya orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lazamta dha'fak fa anta hina idzin qawiyyun billah. Bila engkau melazimi kelemahan engkau, merasakan diriku lemah, diriku tak berdaya, nah pada waktu itu sebenarnya engkau orang yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebaliknya demikian. Di waktu kita merasa bahwa diri kita ini mulia, padahal waktu itu kita sebenarnya orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita merasa bahwa diri kita ini besar, saat itulah sebenarnya kita orang yang paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita merasa diri kita ini kaya, nah pada saat itu sebenarnya kita orang yang paling fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilat membaca la haula wala quwata illa billah. Banyak hadis. Ada yang mengatakan siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, baca 100 kali sehari, dia akan terhindar dari segala macam bala bencana, setidak-tidaknya kefakiran. Hanya membaca aja. Hanya membaca. Ujar Nabi, siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya melainkan dengan Allah, hanya dibacanya, itu sudah mendatangkan keuntungan. Dia terhindar dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkannya. Apalagi dia merasakan, la haula wala quwwata illa billah itu. Makanya kalau kita sudah merasa bahwa kita ini sebenarnya la haula wala quwata illa billah, maka segala kemuliaan, segala kesuksesan, segala macam keberuntungan diberikan Allah kepada kita. Karena orang yang merasakan la haula wala quwata illa billah itu laksana gelas yang kosong. Nah, gelas kosong itulah yang siap untuk diisi dengan ilmu, dengan rahasia, dengan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gelas kosong. Nah, tetapi kalau orang yang hatinya ini berisi dengan perasaan dirinya mulia, perasaan dirinya ini pintar, perasaan dirinya ini kuat, itu gelasnya penuh. Nah, gelas yang penuh tentu tidak akan diisi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal penuhnya itu hanya dengan sangkaan-sangkaannya belaka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tidak ada sesuatu yang paling dituntut Allah kepada kita ini melainkan ittirar itu. Ittirar itu. Jangan ada sedikit pun rasa alim, rasa kaya, rasa pintar. Kenapa? Itu ampun orang. Orang kada bisa kendaraan tadi. Nah, begitu memakai kendaraan di jima orang asa kayanya. Asa kaya. Kena kamarian diambil orang tabulik pulang ke asa. Tabulik ke asa. Dan pasti kembali ke itu. Jadi tidak ada sesuatu yang dituntut kepada engkau yang lebih besar daripada bersifat ittirar itu. Dan tidak ada yang paling cepat mendatangkan ilmu, mendatangkan rahasia, mendatangkan ma'rifat. Tidak ada yang lebih cepat selain dengan bersifat dengan kehinaan dan keberhajatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام